Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Keluar Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Dan saat ini kita berada pada mini seri Pekabaran 3 Malaikat. Kita akan membahas bagian yang ke-10, yaitu akhir daripada mini seri ini. Dan banyak orang ketika mendengar istilah tanda binatang langsung berpikir tentang microchip komputer yang akan ditanamkan di bawah kulit, di dahi atau di tangan mereka. Sebetulnya kalau kita baca Ulangan 11 ayat 18, coba kita baca. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa ini hanyalah lambang. Jadi seperti yang kita sudah pelajari kemarin, pada akhirnya semua orang akan mendapatkan sesuatu di dahi. Umat Allah akan mendapatkan tulisan nama Allah pada dahinya, dan mereka yang hilang akan mendapatkan tanda binatang pada dahi dan tangannya. Jadi ini sebetulnya berarti bahwa Allah mau agar kebenarannya, kasihnya, karakternya tertanam dalam pikiran, dilambangkan dengan dahi, dan bukan cuma tertanam tapi dihidupkan melalui perilaku yang dilambangkan dengan tangan. Demikian juga setan, dia mau agar penipuannya bersarang dalam pikiran, dilambangkan dengan dahi, pengikut-pengikutnya, dan juga dilaksanakan dalam kehidupan mereka yang dilambangkan dengan tangan. Jadi sebetulnya kunci untuk mengerti akan tanda binatang ini ada pada Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-12, yaitu Pekabaran 3 Malaikat yang merupakan topik pembahasan dari malam ke malam hingga pada saat ini. Nah, mari kita baca Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Coba kita baca ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan binasa. Kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya. Jadi ayat 7 jelas sekali menyerukan penyembahan kepada pencipta. Kemudian ayat yang ke-9 jelas sekali mengatakan bahwa yang menyembah binatang, patung, akan mendapatkan tanda binatang itu. Coba kita baca ayat yang ke-11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Coba kita baca ayat yang ke-12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jelas sekali ayat 11 mengatakan bahwa mereka yang menyembah binatang, patung, akan menerima tanda yang akan binasa. Ayat 12 mengatakan mereka yang memelihara hukum Allah dan memiliki iman pada Yesus adalah orang-orang yang kudus. Jadi sekali lagi ayat-ayat ini, dan jadi ayat-ayat ini sebetulnya adalah isu-isu utama yang harus kita kenali dan harus kita ingat. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah apa? Kita perlu menyembah pencipta, bukan binatang. Kita perlu memelihara hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus supaya tidak mendapatkan tanda. Jadi Alkitab sedang berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan kepada pencipta dan pemeliharaan hukum-hukum Allah, dan bukan akan ditanamkannya microchip pada dahi dan tangan. Kalau saudara baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Hanya satu dari 10 hukum ini yang berbicara khusus tentang pencipta langit dan bumi, yaitu hukum yang keempat, hukum tentang penyucian Sabat hari ke-7. Kalau saudara perhatikan dengan baik, hukum ini juga berhubungan dengan dahi dan tangan. Mari kita baca ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingat ini sangat relevan dengan otak atau pikiran.
Jadi sangat relevan dengan simbol dahi. Kita baca ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jelas sekali kalau kata bekerja ini sangat dekat konotasinya dengan apa? Dengan tangan ya, dengan tangan. Yuk kita baca yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi mengapa Allah mau kita memeliharakan hari Sabat atau hari yang ke-7? Karena ia juga berhenti pada hari itu setelah dia bekerja menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari sebelumnya. Ayat inilah yang dikutip pada pekabaran malaikat pertama ya. Kita lihat pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini semuanya kutipan dari Keluaran 20 ayatnya yang ke 11 tadi. Sekarang kita baca Wahyu 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat suatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Jadi kalau kita perhatikan akan ayat ini, jelas sekali bahwa tanda itu datang dari kekuasaan binatang itu ya. Jadi sumbernya dari binatang itu, tanda itu keluar dari binatang itu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ahli-ahli Alkitab Protestan selama 400 tahun sejak zaman reformasi, termasuk Martin Luther, Wycliffe, Huss, Jerome, Spurgeon, John Wesley, dan lain-lain telah mengidentifikasikan binatang yang dijelaskan dalam buku Wahyu ini adalah Roma Kepausan atau Gereja Roma. Namun banyak yang tidak tahu bahwa Gereja Roma bukan saja mengaku telah menggantikan Sabat Alkitab kepada Minggu, hari pertama dalam pekan. Mereka juga menyatakan bahwa hari Minggu adalah tanda kekuasaan gereja mereka. Ini saya ambil dari Kardinal Gibbons dalam tulisannya di bulan November tanggal 11 tahun 1865. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab serta fakta-fakta sejarah, saya bisa memberikan 7 poin kesimpulan. Yang pertama adalah pekabaran 3 malaikat adalah kunci untuk mengerti tanda binatang. Kedua, pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 7 mengamarkan tentang perlunya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini adalah prioritas utama agar tidak mendapatkan tanda binatang itu. Ketiga, pekabaran malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14 ayat 12 menyatakan bahwa mereka yang memelihara hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus tidak akan mendapatkan tanda binatang. Satu-satunya dari 10 hukum moral Allah yang berbicara tentang Allah pencipta langit dan bumi adalah hukum yang keempat, yaitu penyucian hari Sabat, hari yang ke-7. Kelima, hukum keempat berhubungan dengan dahi dan tangan karena ada kata ingat dan juga ada kata bekerja. Yang keenam, binatang nubuatan telah diidentifikasikan oleh ahli-ahli Alkitab Protestan selama 400 tahun sebagai kekuasaan kepausan. Ketujuh, tidak saja gereja Roma sudah mengaku menggantikan Sabat Alkitab. Dari Sabtu ke Minggu, mereka juga mengatakan bahwa ini adalah tanda kekuasaan gereja yang benar. Saudara, ini adalah fakta-fakta yang bukan dari interpretasi gereja, tetapi dari firman Allah. Namun saya percaya belum ada yang memiliki tanda binatang pada saat ini. Saya percaya Allah memiliki umat-umatnya di semua gereja, baik Katolik maupun Protestan. Namun pada satu waktu nanti akan terjadi krisis final. Akibatnya tanda binatang ini akan dipaksakan oleh pemerintah di seluruh dunia. Itu adalah saat-saat terakhir untuk memutuskan di mana saudara akan berdiri. Maka saudara akan mengikuti pencipta langit dan bumi serta memelihara hukum-hukumnya,
atau saudara akan memutuskan untuk mengikuti binatang dan patungnya serta mendapatkan tanda binatang itu. Saya akan tutup dengan Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.